memperingati World Sepsis Day 2021 dari Perhimpunan Dokter Intensive Care Indonesia. Apa itu sepsis? Sepsis adalah suatu kondisi yang mengancam nyawa akibat gangguan fungsi organ yang disebabkan oleh respon tubuh yang kacau terhadap suatu infeksi. Menurut data dari Global Sepsis Alliance, dari 47 juta kasus sepsis, terdapat 11 juta penderita sepsis yang meninggal tiap tahunnya. Angka kasus ini jauh lebih besar dibandingkan penyakit kronis lainnya. Setiap kasus sepsis perlu segera mendapat penanganan secara paripurna di rumah sakit. Jika dibiarkan, sepsis dapat berkembang cepat dan berujung pada kematian. Gejala sepsis yang harus diwaspadai sejak awal meliputi demam dan meriang, sesak nafas, detak jantung meningkat drastis, tekanan darah menurun, berkurangnya produksi urin, bercak atau warna biru pada kulit dan bibir. Mengenali gejala sepsis sejak dini merupakan langkah yang sangat penting, karena penyakit ini dapat diderita oleh siapa saja. Namun anak-anak, lansia, pasien sakit berat yang dirawat di rumah sakit, serta orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah memiliki resiko yang lebih tinggi terkena sepsis. Hubungan COVID-19 dengan sepsis. Di era pandemi COVID-19, ada beberapa dampak negatif sepsis, antara lain: 1. Sepsis bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, dan virus, termasuk COVID-19. Sebaliknya, pasien COVID-19 lebih mudah mengalami sepsis karena terjadi penurunan sistem imun. Sebagian besar pasien COVID-19 tidak menunjukkan gejala berat, namun 5% di antaranya dapat mengalami kegagalan multi-organ dengan tingkat kematian antara 8 hingga 38%. Apabila mampu melewati fase kritisnya, masih ada kemungkinan terjadi gangguan fungsi organ yang menetap walaupun telah keluar dari rumah sakit. Kejadian sepsis pada pasien COVID-19 juga mengakibatkan peningkatan angka kematian, memperpanjang lama perawatan di ICU, dan berdampak pada peningkatan pembiayaan rumah sakit. Lonjakan pasien yang membutuhkan perawatan di ICU juga dapat mengancam ketersediaan kapasitas perawatan ICU. Pencegahan sepsis dapat dimulai dari langkah kecil, seperti pemberian akses vaksinasi, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keseimbangan nutrisi, mencuci tangan dengan baik dan benar, tidak mengonsumsi antibiotik tanpa instruksi dokter. 6 langkah mencuci tangan. Tuangkan cairan antiseptik pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. 6M Protokol Kesehatan. Pada pasien COVID-19, pencegahan dapat ditambahkan dengan 6M. 1. Memakai masker ganda. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak aman. 4. Menjaga pola makan sehat. 5. Mengurangi mobilitas. 6. Menghindari kerumunan. Dengan memenuhi protokol kesehatan, kita dapat menghindarkan sepsis pada COVID sehingga bisa menyelamatkan hidup. Stop sepsis, save lives.